bersatu dalam doa. Bapa yang baik, bersyukur Tuhan, pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh memuji menyembah Engkau bersama-sama di rumah-Mu Bapa. Ini semua anugerah-Mu dan kasih-Mu Tuhan kepada kami anak-anak-Mu Bapa. Dan saatnya Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah tinggal kami, jamah hati kami, sehingga kami sungguh mendengar firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan kami mengambil kuasa firman-Mu Bapa. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah. Cuma mengganggu, menghambat, mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya, kami buang neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah yang dapat menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kita katakan, amin. Selamat duduk di Tuhan, shalom. Selamat hari Minggu, selamat siang. Mari saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan bersama-sama dalam perjanjian baru, Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 24 ayat 37 sampai ayatnya ke-44. Injil Yohanes pasal 24 ayat 37 sampai ayatnya ke-44. Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayat 44. Matius 24 ayat 37 sampai 44. Baik, sudah mendapatkan semuanya bagi Tuhan. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri sebentar. Kita angkat Alkitab kita, katakan sudah saya percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, saya lakukan, maka hidup saya pasti diberkati Tuhan Yesus. Sekarang ini juga. Amin. Silakan kembali Tuhan, kita membaca berganti-gantian. Saya akan membaca ayat 37, dan Bapak Ibu Saudara Tuhan membaca ayat 38, dan seterusnya berganti-gantian sampai ayat 44. Saya akan membaca lebih dahulu. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti dia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Katakan amin. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama, ibadah bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Ya, ini ada suatu sukacita yang luar biasa. Karena apa? Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang umat Tuhan, ya ini sangat penting. Hari Minggu, yaitu harinya Tuhan. Ya, kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita bisa datang menyembah Tuhan. Inilah anugerah terbaik daripada Tuhan. Ya, jadi ibadah itu sangat penting. Ya, jangan kita jauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, kata firman Tuhan. Seperti dibiasakan beberapa orang. Ya, jadi mari kita giat, saling menasihati dan saling menguatkan supaya apa? Kita datang beribadah kepada Tuhan. Ya, selalu ada berkat-berkat yang baru boleh kita terima setiap kali ibadah. Ya, jadi ibadah itu sangat penting. Ya, tapi kita melihat sekarang ada ajaran-ajaran yang mengatakan nggak perlu lagi ke gereja ibadah, cukup di rumah saja. Ya, itu saya rasa sangat menyesatkan. Karena apa? Firman Tuhan tidak pernah mengatakan demikian. Tetapi bagi kita sangat perlu, yaitu kita dekat diri kepada Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang memuji kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang layak dipuji, layak disembah. Amin. Ya, tema yang diberikan gereja kepada kita pada hari ini, yaitu berjaga, waspada, dan berdoa. Ya, firman Tuhan mengatakan, saya membaca untuk kita,
Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ya, kita semua sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, itu udah pasti. Ya, cuman kita tidak tahu kapan waktunya. Ya, tetapi kita sedang menantikan semua itu. Ya, kalau Tuhan sudah datang, kita menjumpai kita itu, wah, senang kali kita. Karena apa? Ya, di sana tidak ada lagi air mata, di sana tidak lagi masa persoalan pergumulan seperti di dunia ini. Tetapi di sana kita bisa bersuka cita setiap hari. Ya, kita bisa bergembira setiap hari. Ya, Yesus mengajarkan bahwa kedatangan kelak itu seperti pada zaman Nuh. Ya, seperti zaman ya Nuh. Jadi kita diperingatin hari ini, ya, yaitu kita berjaga. Ya, pertama saya mau sampaikan kepada kita jemaat yang dikasihi Tuhan, pertama itu berjaga, ya. Berjaga. Apa yang harus kita jaga? Ya. Apa yang harus kita jaga? Ya. Kita tidak bisa jaga orang supaya dia tidak berbuat dosa. Ya, bagi Tuhan, kita tidak bisa jaga orang supaya dia tidak berbuat dosa, ya. Karena kita masing-masing diberi hak oleh Tuhan, ya. Jadi kita tidak bisa menjaga supaya ya mereka supaya orang lain tidak berbuat dosa. Tetapi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita jaga, ya, adalah apa? Adalah tindakan kita, ya. Adalah tindakan kita, perkataan kita, cara hidup kita, dan hati kita. Itu yang bisa kita jaga, ya. Yaitu apa? Tindakan kita, ya, perkataan kita, dan cara hidup kita, dan hati kita. Dan yang terpenting adalah apa? Yaitu hati kita. Kata firman Tuhan, ya, sebab dari hati memancarkan kehidupan. Sangat penting kita sebagai orang percaya menjaga hati kita. Ya, sebelum saya lebih dalam menggali tentang hati, kita melihat dulu kenapa Tuhan menghapus umat manusia pada zaman Nuh. Apa penyebabnya? Kita melihat dalam Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 5, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, penyebab Tuhan menghapus umat manusia karena apa? Hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, jadi hatinya selalu ingin melakukan apa yang jahat. Ya, sehingga apa? Ya, Tuhan menghapus umat manusia. Ya, mungkin kita sering lihat mungkin HP, ya, Android HP, ketika HP-nya sering hang, ya, atau sering LED, ya, tidak bisa lagi digunakan HP itu karena apa? Sudah kepenuhan. Kalau kita bawa ke counter HP, maka dia akan mengatakan di-upgrade HP-nya, ya. Di-upgrade itu berarti apa? Harus ada yang dihapus, ya. Semua kita simpan dalam HP kita, ya, itu semuanya harus dihapus supaya apa? Di-upgrade, diperbaharui lagi sehingga HP kita bisa digunakan lagi dengan baik, ya. Begitu juga karena sudah rusak manusia di permukaan bumi ini, karena hatinya sudah membuahkan kejahatan semata-mata, maka Tuhan menganggrek manusia. Tuhan menghapus manusia itu, ya. Jadi di sini kita sebagai umat perjanjian baru, kita hidup dikasih karunia Tuhan, maka kita menjaga hati kita. Kata firman Tuhan, dari hatilah memancar kehidupan. Amin. Dalam Amsal pasal 4, dalam Amsal pasal 4 ayat 18 sampai 23, saya akan membaca untuk kita semuanya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai lembang tengah hari. Ayat 19, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya, jadi firman Tuhan mengatakan
perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya, sebelum saya masuk ke 21, saya baca ayat 1 dulu sama ayat 2 untuk kita. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah suara supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ya, jadi Tuhan mendidik kita sebagai anak. Tuhan memberikan kita jalan yang baik, ya, petunjuk yang baik, supaya jalan kita itu baik, supaya jalan kita diberkati oleh Tuhan. Kita masuk ayat 21 tadi. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, ya, maka kita simpan firman itu dalam lubuk hati kita. Ya, jangan menjauhkan firman Tuhan dalam lubuk hati kita. Ya. Ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Ya, jadi menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Banyak orang yang mendengarkan suara Tuhan, banyak orang mendengar firman Tuhan, tetapi banyak juga yang tidak mendapatkannya. Ya, karena mereka tidak menyimpan dalam hati mereka dan mereka tidak dengar dengan baik-baik. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya, jadi firman Tuhan itu juga kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya, kita yang mendapatkan firman Tuhan itu seperti kesembuhan yang masuk ke dalam hati kita. Ya, dalam pikiran kita itu menyembuhkan kita. Ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang bisa kita jaga, ya, adalah hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terintimidasi atau kita tidak terarahkan oleh hati, karena hati kita cenderung membuahkan kejahatan semata-mata. Hati kita jaga supaya apa? Hati kita itu dipenuhi oleh buah-buah Roh Kudus. Ya, tidak lagi dengan keinginan daging, tetapi dengan apa? Buah-buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Buah-buah Roh Kudus itu memenuhi hati kita sehingga kita memancarkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya, jadi yang bisa kita lakukan yaitu hati kita, karena keselamatan itu masing-masing bagi Tuhan. Ya, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Ya, berarti keselamatan itu adalah masing-masing pribadi, hati kita, iman kita kepada Tuhan. Ya, iman kita tidak bisa menyelamatkan anak kita. Ya, tetapi yang bisa kita mengarahkan anak-anak kita, keluarga kita untuk percaya dan beriman kepada Tuhan, itu yang membawa kepada keselamatan. Jadi pertama, ya, berjaga, apa yang harus kita jaga yaitu hati kita. Amin. Ya, supaya hati kita penuh dengan kasih daripada Tuhan. Yang kedua, waspada. Ya, waspada, kita harus lebih serius lagi mencari Tuhan. Amin. Ya, di zaman sekarang ini, zaman tidak menentu ini, kita melihat, ya, banyak yang terjadi, situasi yang tidak menyenangkan, peperangan, ya, bencana alam, apapun yang terjadi sekarang ini. Jadi kita harus berjaga. Gimana cara kita menjaga? Kita harus lebih serius lagi mencari Tuhan. Ya. Karena apa? Karena kita lihat ketika Tuhan menghapus umat manusia itu, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena apa? Nuh seorang yang serius mencari Tuhan. Ya, tadi saya bacakan ayat 6. Kejadian pasal 6, maaf. Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa begitu banyak orang tidak mendapat kasih karunia di mata Tuhan, tetapi hanya Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan? Ya, kuncinya ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Firman Tuhan mengatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah pada orang sejaman pada zaman itu. Ya, orang lain sibuk, ya, dengan hal-hal yang mungkin yang dunia ini saya mengatakan, tetapi Nuh sibuk mencari Tuhan. Nuh serius mencari Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ya, sama kita katakan, hidup bergaul dengan Allah. Mari sampai kita akan ucapkan bersama saya, 1, 2, 3, hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Katakan, saya mau hidup bergaul dengan Allah. 1, 2, 3. Saya mau hidup bergaul dengan Allah. Maka kita percaya
kita akan mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Ya, bukan di mata manusia, tetapi kita mendapat kasih karunia, kita mendapat spesial daripada Tuhan, yaitu kita berharga di mata Tuhan. Kita mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Ya, oleh sebab itu, ya kita harus lebih serius lagi mencari Tuhan, lebih banyak lagi bersekutu dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Ya, betul ya, Tuhan ya. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Kita tidak tahu hari esok, tapi Tuhan tahu. Ya, Nuh tidak tahu bahwa air bah itu akan turun, tetapi Tuhan yang tahu. Karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan memberitahu kepada Nuh bahwa aku akan menurunkan air bah. Ya, aku akan menghapuskan umat manusia. Jadi ketika kita serius mencari Tuhan, ketika kita hidup bersekutu dengan Tuhan, maka kita percaya Tuhan yang tahu apa yang terjadi di depan sana, Tuhan memberikan tahu kepada kita. Ya, sehingga kita tidak mengalami apa yang banyak orang alami, yaitu semua malapetaka apapun juga. Tetapi ketika kita dekat kepada Tuhan, ketika kita serius kepada Tuhan, maka kita percaya di depan sana Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Ya, Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh pengharapan kepada kita semua yang mengasihi Dia, yang mengandalkan Dia, dan yang hidup bergaul dengan Dia. Dan saya memberi uraian ini, ya, yaitu Nuh memilih percaya kepada Tuhan dan taat membangun Batra. Ya, Nuh memilih percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan untuk membangun apa? Batra. Ya, sementara apa? Sementara yang lain sibuk. Sementara yang lain sibuk, Nuh memilih percaya dan taat membangun Batra yang disuruh Tuhan. Ya, tadi saya cari dalam Google, ya, berapa tahun mereka Nuh membangun Batra itu, ya. Jadi nggak ada yang akurat dicari di situ. Ada yang mungkin 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 120 tahun, ya. Jadi pokoknya banyak sekali, ya. Mungkin 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 120 tahun, bahkan kian tahun. Tapi kita lihat ini waktu yang cukup panjang Nuh membangun Batra itu. Ketika Nuh serius membangun Batra itu, ya, karena dia disuruh oleh Tuhan, dia memilih percaya dan taat membangun Batra itu. Mungkin orang-orang di kampung itu pada saat itu menertawakan dia. Ya, bodoh lah, ngapain lah membangun itu. Mana ada air bah itu, mana mungkin ada itu. Tidak mungkin terjadi itu hanya menakut-nakuti saja, nggak ada itu. Ya, kamu jangan bodoh lah mungkin, ya. Tetapi Nuh tetap bertahan, Nuh tetap setia. Ketika yang lain merendahkan dia, ketika yang lain mengejek dia, dia tetap membangun Batra yang disuruh oleh Tuhan. Ya, sementara yang lain sibuk, ya, makan, minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Batra dan mereka masih tidak tahu apa yang akan menimpa mereka. Ya, kata firman Tuhan sampai pada Nuh masuk ke dalam Batra, bahwa mereka yang tadi mengejek, mereka yang tadi menghina, mereka masih tidak tahu bahwa apa yang akan menimpa mereka. Yaitu air bah yang akan melenyapkan mereka. Ya, jadi air bah itu melenyapkan mereka karena apa? Mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak serius mencari Tuhan, sehingga Nuh terselamatkan, ya, bahkan istri Nuh, bahkan anaknya 3 orang, Sem, Ham, dan Yafet, bahkan anak-anak, bahkan istri anak-anaknya 3, calon menantunya, ya, mereka diselamatkan. Karena apa? Karena ada Nuh yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi mari kita serius mengikuti jalan Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengarkan khotbah hamba Tuhan, maka kita harus perhatikannya, memperhatikan perkataannya. Maka kalau itu datang kepada Tuhan, kita harus percaya, kita harus taat kepada Tuhan. Ya, jadi demikian juga anak manusia akan datang. Ya, demikian juga anak manusia akan datang karena Tuhan, firman Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan datang kembali. Ya, untuk kedua kalinya. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu pasti, ya, dia akan datang itu kapan. Ya, firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa tidak mengetahui kapan bahwa Tuhan itu datang. Saya baca satu ayat kita di Matius pasal 24 ayatnya yang ke-36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu,
malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, jadi Tuhan berjanji dia akan datang untuk kedua kalinya. Itu pasti, tetapi tidak seorang pun tahu, ya. Oleh sebab itu kita harus berjaga, ya. Kita harus berjaga-jaga terus, kita tidak tahu kapan Tuhan datang, ya. Jangan sampai Tuhan datang kita didapati belum siap, ya. Kalau kita belum siap, maka ya yang siap itu akan terangkat, tetapi yang belum siap itu akan tertinggal, ya. Jadi kita harus berjaga, kita tidak tahu, ya. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri, ya. Jadi banyak orang mengatakan tanggal sekian, wah Tuhan Yesus sudah mau datang, kata seperti itu sesat itu, ya. Karena firman bercatat tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi bagian kita adalah apa? Mempersiapkan diri kita. Kita berjaga-jaga terus apa? Jangan sampai kita melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Ya, itu akan sangat bahaya. Ya, jadi saya catat di sini. Demikian juga anak manusia akan datang. Kita tidak tahu kapan waktu kedatangannya, tapi yang pasti dia akan datang. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing supaya kedatangannya kita bisa kita akan diangkat, ya, bukan ditinggalkan. Jadi ketika kita mempersiapkan diri kita dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, maka kedatangan Tuhan kedua kali itu kita akan diangkat, tetapi bukan ditinggalkan, ya. Jadi harus kita siapkan benar-benar. Jadi pertama tadi berjaga sudah, waspada sudah. Yang ketiga itu berdoa, ya. Di sini saya mencatat berdoa dalam ketaatan, ya. Berdoa itu dalam ketaatan. Tanpa ketaatan, doa kita itu bisa menjadi sia-sia, ya. Tanpa ketaatan, doa kita itu menjadi sia-sia. Jadi saya mau kesaksian sedikit untuk kita semua, jemaat Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya digerakkan Tuhan, ya, untuk memberikan berkat, ya, kepada jemaat kita yang hidup dalam kesusahan, ya, atau hidup tidak keberuntungan. Saya digerakkan Tuhan. Saya pikir seperti ini. Saya ini bukan tidak mau memberi, tetapi saya masih banyak saya gunakan. Anak masih sekolah 4 orang, ya, istri masih juga lagi kuliah, memerlukan dana banyak sekali, ya. Dan saya ini punya hati untuk memberkati orang. Tetapi saya pikir-pikir kalau saya memberkati orang, maka sekarang aja kondisi saya tidak memadai, ya, tidak tercukupi atau tidak memadai. Tetapi saya selalu ingat firman Tuhan, ketika kita memberi itu sebenarnya dalam kekurangan kita bisa memberi. Ya, seperti janda di Sarfat itu, dia dalam kekurangan, tetapi dia memberi kepada Nabi Elia. Ya, firman Tuhan banyak sekali mengatakan bahwa orang yang dalam kekurangan tetapi disuruh Tuhan memberi, dia memberi. Dan karena itu suara daripada Tuhan, apa yang saya lakukan? Saya tidak kasih tahu istri saya. Ketika kami jualan di pasar, istri saya sudah pulang, ada yang belanja, saya ambil uang 100.000, saya belanja. Saya belanja beras 5 kilo, saya belanja mie 1 kotak. Dan saya antarkan kepada jemaat ke rumahnya. Saya antar, ya, saya melihat jemaat senang hatinya karena apa? Hamba Tuhan membawa persembahan datang ke rumahnya, membawa berkat dalam rumahnya. Kita pasti semuanya senang, amin. Ya, saya merasa senang karena apa? Melihat wajahnya berseri-seri. Dan ketika kita taat akan suara Tuhan, akan kehendak Tuhan, itu nggak gampang, Bapak Tuhan. Ya, saya alami, baru sekali saya alami. Saya beri beras, saya beri Indomie, saya antar, apa yang terjadi? Besoknya Tuhan bilang, ini, orang ini yang harus kamu tolong. Dan orang ini bukan jemaat kita. Ya, orang ini yang mengalami beberapa tak lama kemudian suaminya meninggal. Ya, seorang ibu mungkin saya rasa umur sekitar 70-an. Ya, mungkin kurang lebih 17, saya nggak tahu pasti umurnya. Tetapi yang saya tahu mungkin umurnya itu 70-an. Sejak suaminya meninggal, saya melihat ibu ini, ya maaf, seperti tidak punya pengharapan hidup lagi. Yang tadinya begitu semangat, yang tadinya begitu lincah. Dan saya setiap kali pulang dari pasar itu saya melihat ibu ini berjalan. Dia berjalan, mungkin kita bisa 1 menit sampai 1 kilometer, mungkin dia bisa 1 jam sampai 1 kilometer.
Saya melihat dia jalan seperti ini. Dia bawa satu tongkat, dia jalan seperti ini. Dan wajahnya tidak berseri. Jalannya lambat sekali. Ya, tidak punya pengharapan hidup. Dan Tuhan gerakan saya untuk juga memberkati ibu ini. Dia bukan jemaat kita. Dan hari kedua ini suara Tuhan, saya pergi lagi supermarket, saya beli lagi. Ini dua-dua saya tidak kasih tahu istri saya. Ya, saya diamkan. Karena apa? Saya tahu kalau kasih tahu dia mungkin nanti ada masukan apa atau apa lagi yang mengubah hati saya untuk memberkati orang. Dan saya tidak tanpa kasih tahu dia, saya pergi beli, saya pergi belanja. Ya, ini tak banyak saya yang belanja Indomie, ya, satu dus. Ya, saya beli, saya antar. Dan ketika saya antar ke rumahnya, saya melihat ternyata dalam rumahnya itu tidak punya apa-apa lagi. Meja tak ada, kursi tak ada, kompor tak ada, semua tak ada. Ya, dan saya panggil dia, ibu, saya bilang. Ini Tuhan Yesus suruh kasih ibu, saya bilang. Dia masih bengong dia. Masih bengong dia. Saya bilang, ibu, ini Tuhan suruh kasih kamu, saya bilang. Dia masih bengong. Tetapi ketika dia jalan, karena dia di dalam rumah, dia jalan keluar, ketika dia melihat saya bawa satu kotak, ya, berkat itu, ya. Dan saya melihat, tadi wajahnya itu yang tidak bersemangat, ya, atau tidak punya pengharapan itu, saya melihat wajahnya ada mulai tersenyum. Saya melihat wajah mulai, ada senyuman keluar dalam hatinya. Ya. Dan ternyata kita bisa jadi berkat itu sangat mempermuliakan nama Tuhan. Ya, kita bisa jadi saling berkat itu untuk sangat mempermuliakan nama Tuhan. Dan luar biasa, ya, karena apa? Saya melihat wajahnya itu mulai ada cahaya, mulai tersenyum, dia senang karena melihat ya yang saya bawa itu tidak seberapa, tetapi karena saya bilang Tuhan Yesus yang suruh, ya, dia kayaknya Katolik kayaknya, ya, kayaknya di Katolik, ya, jadi ya ada mulai cahaya wajahnya. Saya rasa senang. Dan aneh bin ajaib, ya, untuk melakukan apa yang Tuhan suruh, mandat daripada Tuhan itu nggak gampang bagi Tuhan. Karena apa? Ini kadang-kadang berlawan dengan hati kita, ya, atau kemampuan kita. Dan hari yang ketiga, apa yang terjadi? Malam hari jemaat kita, ya, yang sudah pindah ke lain wilayah tempat, ya, malam-malam dia WA saya. Dia bukan pakai WA karena dia nggak punya nomor WA saya kayaknya. Dia mungkin ambil dari FB saya, dia messenger saya. Saya nggak mau lihat. Karena saya tahu ini Jumat ini suka minjam, ya suka ini itu ya, saya tak mau. Ya, saya sengaja biarkan dulu, saya sengaja seperti itu. Dan saya coba curi-curi lihat, Pak Ale doakan saya, dia bilang. Dan bisa tak tolong saya untuk beli obat katanya. Saya sekarang asam urat katanya seperti itu. Dan saya bilang, waduh, kalau saya tidak